Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Pada Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Titik Narkoba Baris Krim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nafza. Nafza merupakan tingkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan zat ataupun bahan kimia yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat seseorang yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, perilaku, perasaan, dan persepsi seseorang. Penggunaan nafza dapat bersifat medis seperti untuk pengobatan dan anestesi dalam dunia kesehatan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk disalahgunakan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial penggunanya. Ciri-ciri orang yang menggunakan nafza yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti seseorang yang matanya memerah, memiliki bau yang tidak sedap, memiliki kontrol emosi yang buruk, ataupun sampai depresi dan kehilangan motivasi hidup. Nah, apa saja sih yang termasuk jenis-jenis nafza? Yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat-zat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berpotensi menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Contoh narkotika adalah yang pertama opium atau morfin, yang kedua heroin, yang ketiga kokain, dan yang keempat ganja atau marijuana. Jenis nafza yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Contoh psikotropika adalah yang pertama ekstasi, yang kedua LSD, yang ketiga psilocybin, dan yang keempat amfetamin. Dan jenis nafza yang ketiga yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berpotensi menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Contoh zat adiktif adalah yang pertama alkohol, yang kedua tembakau, yang ketiga kafein, dan yang keempat obat-obatan terlarang lainnya. Nah, nafza dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan seperti ketergantungan, gangguan mental, gangguan fisik, kematian, dan gangguan sosial dan ekonomi. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa nafza dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga perlu dihindari dan dicegah. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang disingkat dengan nafza memiliki dampak yang luas dan serius terhadap kesehatan yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial. Yang pertama, dampak fisik atau kerusakan organ tubuh. Yang pertama, kerusakan organ vital. Dapat merusak berbagai organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Yang kedua, gangguan sistem saraf. Mempengaruhi sistem saraf pusat, mengubah aktivitas neurotransmitter, dan menyebabkan gangguan pada koordinasi, memori, serta fungsi kognitif. Yang ketiga, ada kecanduan dan resiko overdosis. Yang keempat, penurunan sistem imun. Yang kedua, dampak psikologis atau gangguan jiwa. Gangguan mental berkorelasi dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, bipolar, dan psikosis. Perubahan emosi dan perilaku juga sering menunjukkan fluktuasi emosi yang ekstrim, mudah tersinggung, serta mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi. Lalu penurunan fungsi kognitif, di mana kemampuan konsentrasi, proses berpikir, dan memori jangka panjang dan pendek maupun dampak pada kinerja akademik dan profesional. Yang ketiga ada dampak sosial dan kesehatan umum yang menular. Penurunan kualitas hidup, masalah interpersonal, dan peningkatan resiko penyakit menular. Berikut adalah beberapa dampak sosial yang sering terjadi akibat penyalahgunaan nafza. Nah,
Yang pertama, peningkatan kriminalitas. Seperti pengguna mungkin terlibat dalam tindakan ilegal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Contohnya pencurian atau peredaran narkoba. Nah, yang kedua, keluarga yang terpengaruh. Pengguna narkoba dapat merusak hubungan dalam keluarga, seperti yang menjadi pengguna dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan bahkan perpecahan di dalam keluarga. Nah, yang ketiga, stigma sosial. Seperti pengguna seringkali dianggap sebagai individu yang gagal atau tidak bertanggung jawab, yang dapat mengakibatkan isolasi dan kesulitan dalam reintegrasi ke masyarakat. Nah, yang keempat, pengaruh pada generasi muda. Penyalahgunaan nafsa di kalangan generasi muda dapat mengganggu perkembangan mereka. Hal ini berdampak pada pendidikan, mental, kesehatan, dan hubungan sosial mereka. Nah, yang kelima, dampak kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan nafsa dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih luas dalam masyarakat, termasuk penyebaran penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan pengguna jarum suntik secara bersama-sama. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara penularan nafsa. Jadi nafsa itu bukanlah penyakit yang menular seperti infeksi, tetapi penyalahgunaannya dapat menyebar melalui beberapa cara. Yang pertama, karena adanya kontak sosial dan pengaruh lingkungan, seperti tekanan dari teman sebaya, lingkungan keluarga, dan juga pengaruh dari media atau tren. Selanjutnya, karena adanya penggunaan jarum suntik secara bersama. Berbagi jarum suntik dapat menularkan penyakit seperti HIV, AIDS, dan juga hepatitis B dan hepatitis C. Selanjutnya, karena adanya paparan tidak langsung. Yang pertama, menghirup asap dari pengguna nafsa seperti ganja dan rokok bisa memberikan efek pasif. Yang kedua, pencampuran dalam makanan dan minuman. Beberapa orang bisa tidak sadar mengkonsumsi nafsa jika dicampurkan ke dalam makanan atau minuman mereka. Selanjutnya, karena adanya faktor psikologis dan emosional, stres atau tekanan yang tinggi dapat membuat seseorang lebih rentan mencoba nafsa. Jadi, meskipun nafsa tidak menular dalam arti biologis, penyebarannya lebih banyak terjadi melalui faktor sosial, budaya, dan perilaku. Saya akan menjelaskan beberapa gejala penggunaan nafsa. Ada 3 gejala dalam penggunaan nafsa. Yang pertama, gejala fisik, yang kedua gejala psikologis, dan yang ketiga gejala sosial. Yang pertama kita akan menjelaskan gejala fisik. Yang pertama, mata merah dan berair. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan mata merah dan berair. Yang kedua, kulit kering dan berjerawat. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan kulit kering dan berjerawat. Yang ketiga, berat badan turun. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan berat badan turun drastis. Yang kedua, gejala psikologis. Yang pertama, perubahan mood. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan perubahan mood yang tidak stabil. Yang kedua, kecemasan dan ketakutan. Penggunaan nafsa menyebabkan kecemasan dan ketakutan. Yang ketiga, halusinasi. Seorang penggunaan nafsa dapat menyebabkan halusinasi. Dan yang keempat, gangguan memori. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan gangguan memori. Dan yang terakhir, gejala sosial. Yang pertama, perubahan perilaku. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan perubahan perilaku yang tidak biasa. Yang kedua, kesulitan dalam hubungan sosial. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan kesulitan dalam berhubungan sosial. Yang ketiga, kesulitan dalam pekerjaan atau sekolah. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan kesulitan dalam pekerjaan atau sekolah. Dan yang terakhir, keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Penggunaan nafsa dapat menyebabkan keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahap pengobatan nafsa. Ada beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama yaitu detoksifikasi. Detoksifikasi merupakan membersihkan tubuh dari zat-zat nafsa atau zat adiktif
Ini biasanya merupakan tahap awal dalam mengatasi gejala sakau atau putus zat. Tahap yang kedua yaitu rehabilitasi. Jadi, bagi pengguna nafza akan mendapatkan perawatan medis dan psikologis agar bisa lepas dari ketergantungan. Seperti apa? Seperti terapi, konseling, dan melakukan aktivitas yang positif. Tahap yang ketiga yaitu resosialisasi. Bagi mantan pengguna nafza akan dibantu untuk bisa kembali ke dalam masyarakat, dalam lingkungan masyarakat, seperti memberikan pelatihan kerja atau dukungan sosial. Tahap yang keempat yaitu pencegahan kambuh. Bagi pengguna nafza yang telah dinyatakan sembuh akan tetap diawasi atau dibimbing agar mereka tidak kembali menggunakan narkotika atau zat adiktif lainnya. Proses ini pastinya membutuhkan waktu serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan nafsa. Berikut beberapa peran penting keluarga dalam pencegahan nafsa. Memberikan pendidikan dan pengertian tentang bahaya nafsa. Orang tua harus keluarga lainnya. Orang tua harus membiasakan hidup sehat dan penggunaan obat-obatan. Peran masyarakat dalam pencegahan nafsa. Pertama, pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan informasi yang benar tentang bahaya nafsa kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, mendukung program pemerintah. Masyarakat dapat ikut serta dalam mendukung berbagai program pencegahan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga sosial. Yang ketiga, membentuk lingkungan yang positif. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencegah penyalahgunaan nafsa, seperti dengan menyediakan aktivitas positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial lainnya. Yang keempat, membangun kesadaran dan keterlibatan keluarga. Keluarga adalah unit kecil yang memiliki peran besar dalam pencegahan penyalahgunaan nafsa. Yang kelima, meningkatkan pengawasan sosial. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi peredaran nafsa di sekitar mereka dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada aktivitas yang mencurigakan. Yang keenam, mendukung pemulihan pengguna nafsa. Masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada individu yang sudah terjerat dalam penyalahgunaan nafsa yang menjalani rehabilitasi. Yang ketujuh, mendorong kolaborasi dengan pihak berwenang. Masyarakat bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan organisasi sosial lainnya untuk menciptakan program yang lebih efektif dalam pencegahan dan penyalahgunaan nafsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.